Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan ya di channel Ade Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi terbaru ya seputar tenaga honorer. Ada kabar terbaru dari Menkyu Ibu Sri Mulyani yang merupakan angin segar untuk teman-teman seluruh honorer terutama guru yang ada di seluruh Indonesia tentunya. Tapi sebelum Kak Furkan ke informasinya, Kak Furkan ingatkan untuk teman-teman yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkan, silakan ditekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkan mengupload informasi terbaru seputar tenaga honorer dan dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Mantap jiwa. Oke, ini ada angin segar ya dari Ibu Sri Mulyani selaku Kemenkyu ya atau Kementerian Keuangan. Di sini Ibu Sri Mulyani itu memberikan pernyataan ya, kategori honorer ini dijamin hidup sejahtera resmi sudah tertulis pada peraturan pemerintah. Luar biasa ya. Jadi ini ada kabar baik ya intinya untuk tenaga honorer yang ada di seluruh Indonesia. Di sini Yunus.id ya, honorer kini tengah mencuri perhatian publik. Kabar tentang penghapusan tenaga honorer menjadi topik hangat ya, Bapak Guru yang kian merebak dan hangat diperbincangkan di masyarakat. Hal ini dikarenakan November itu kabarnya akan dihapus, tapi itu apakah terrealisasi? Kita juga belum tahu ya, Bapak Guru ya. Mantap. Namun, di tengah, keriuhan itu, sebenarnya ada kelompok tenaga honorer yang sudah mendapatkan jaminan kesejahteraan mereka. Oke, apa kategorinya ini? Mantap. Mereka terus berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Banyak di antara mereka yang bercita-cita menjadi abdi negara atau ASN. Di sini Bapak Guru perlu ketahui kan, ASN itu terdiri dari dua ya, bisa, diangkat menjadi PPPK, bisa juga diangkat menjadi PNS, seperti itu. Kemudian, karena ASN atau aparatur sipil negara memberikan jaminan keamanan, dan tunjangan yang stabil ya di masa depan. Bagi kalian yang masih, menjadi tenaga honorer tidak perlu risau. Pemerintah telah memberikan jaminan ya khusus untuk beberapa golongan tenaga honorer melalui peraturan terbaru dari Menkyu atau Menteri Keuangan. Seperti itu. Apa aja? Di sini tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2022 tentang standar biaya masukan TA 2023, terdapat ketentuan ya memberikan jaminan kepada tenaga honorer satpam dan security yang pertama. Ini yang pertama security ya Pak Guru ya. Merupakan pilar penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Seperti itu. Dalam PMK nomor 83 tahun 2022, pemerintah memberikan jaminan kesejahteraan bagi tenaga honorer yang berada dalam golongan ini. Hal ini memberikan harapan baru bagi para tenaga honorer satpam. Kemudian yang kedua, itu tenaga honorer pengemudi atau supir. Pengemudi atau supir juga merupakan bagian tak terpisahkan dalam mobilitas masyarakat. Pemerintah memberikan jaminan kesejahteraan kepada tenaga honorer yang berperan sebagai pengemudi atau supir. Dengan adanya jaminan ini, diharapkan para tenaga honorer pengemudi dapat merasakan kepastian dan stabilitas dalam hidup mereka. Yang ketiga, itu tenaga honorer petugas kebersihan. Kebersihan itu adalah faktor yang sangat penting ya dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Untuk itu pemerintah juga memberikan jaminan kesejahteraan kepada tenaga honorer yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Yang terakhir atau yang keempat, tenaga honorer pramubakti. Oke. Di sini pramubakti itu adalah sekelompok tenaga honorer yang turut berkontribusi dalam pelayanan publik. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan dan tugas dan menunjang berjalannya pemerintahan. Nah, di sini pemerintah akan memberikan jaminan kesejahteraan kepada tenaga honorer pramubakti sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka. Ini adalah kabar baik bagi tenaga honorer yang termasuk dalam 4 golongan di atas. Bahkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK ya, bisa disingkat PMK, ini memang merupakan angin segar bagi para tenaga honorer. Mereka merasa diakui dan nilainya dihargai oleh pemerintah. Jaminan kesejahteraan yang diberikan akan memberikan stabilitas dalam kehidupan mereka dan meningkatkan motivasi serta semangat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Mantap jiwa. Oke. Kemudian, selain jaminan kesejahteraan, menjadi tenaga honorer dalam kelompok-kelompok tersebut juga memberikan peluang untuk mengembangkan diri.
para tenaga honorer akan lebih termotivasi dan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam tugas-tugas mereka, sehingga masyarakat dalam merasakan manfaatnya. Bagi para tenaga honorer yang masih berjuang untuk mencapai status PNS, peraturan ini memberikan harapan baru dalam menjalankan tugas mereka. Mereka tetap berperan penting dalam pelayanan publik dan pembangunan negara. Seperti itu. Dan terakhir, dengan adanya jaminan kesejahteraan bagi beberapa golongan tenaga honorer, harapan akan terbuka lebar dong untuk masa depan yang lebih baik. Nah, ini adalah sekilas informasi ya dari Ibu Sri Mulyani tentang kategori honorer yang dijamin hidup sejahtera ya, resmi tulis pada peraturan pemerintah. Ya, semoga saja terrealisasi Ibu. Terima kasih sudah memperjuangkan kami. Oke, seperti itu dulu info dari Kak Bukon. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.